of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Halo teman-teman, Shalom. Kita berjumpa lagi di JCA Kids. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Aku Berubah. Nah, teman-teman, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, tolong kami mau belajar firman Tuhan. Tolong hati kami semua dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Teman-teman, ada cerita tentang seekor kumbang kempit atau ladybug bernama Bubu. Dia ini usil banget. Dia suka banget gangguin teman-temannya. Sampai suatu saat datang badai yang besar menerpa tempat tinggal mereka, dan Bubu terhuyung-huyung di terpa angin tersebut sampai dia terdampar di sebuah hutan di mana dia cuman sendiri aja. Gak ada lagi teman-temannya. Di situ dia sangat ketakutan, dia merasa sangat sedih. Dia terus ingat kepada teman-temannya yang sering dia gangguin, yang sering dia ambilin makanannya. Dia sedih banget teman-teman. Lalu datang seekor kupu-kupu tua yang menemani Bubu dan memberitahu Bubu kalau Bubu bisa berubah. Dan akhirnya Bubu bisa kembali ke rumahnya Bubu. Waktu dia tiba di rumahnya, Bubu berubah menjadi Bubu yang baru. Dia tidak lagi mengganggu teman-temannya. Dia nggak suka lagi rebutan makanan, tapi dia suka menolong dan suka berbagi. Nah, adik-adik, teman-teman Bubu mengatakan bahwa Bubu sudah menjadi Bubu yang baru. Cerita tentang Bubu ini mengingatkan kita kepada cerita tentang seorang rasul yang sangat besar, yaitu Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus juga menjadi orang yang memiliki hati yang hitam. Namanya masih Saulus. Dia pintar, kuat, tapi tadi hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian terhadap orang-orang percaya. Dia ingin menangkap dan memenjarakan mereka. Suatu saat dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, ada sinar yang menyinari dia sampai dia terjatuh ke tanah. Dan dari sinar itu keluar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Saulus lalu tersadar akan semua yang dia lakukan. Waktu dia mau bangun, ternyata dia buta dan gak bisa melihat. Jadi dia dibantu teman-temannya masuk ke kota Damsyik. Di sana selama 3 hari dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan seorang bernama Ananias untuk mendoakan Saulus. Dan ketika didoakan, Saulus kemudian menjadi melihat lagi. Dan bukan hanya melihat, tapi hidup Saulus berubah. Dia memiliki hati yang baru, hati yang putih, bersih, penuh dengan kasih sayang, suka memaafkan, suka berbagi, suka menolong, dan suka menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita Bubu dan cerita Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa semua kita bisa berubah. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita rajin berdoa, kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, maka hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Oke teman-teman, jadi ingat ya, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita bisa berubah menjadi lebih baik. Oke? Nah, adik-adik, kita semua bisa berubah menjadi lebih baik dalam hidup kita dengan pertolongan Tuhan. Ayo sama-sama kita buka di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17.
2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita bikin ayat itu menjadi sederhana ya, supaya kita semua bisa menghafal. Demikian, dalam Yesus kita jadi baru. Oke, ikut sama-sama kita ayat hafalannya. Dalam Yesus kita jadi baru. Tuhan Yesus tolong kita semuanya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami selalu berubah menjadi lebih baik dalam hidup kami, seperti Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bye-bye.